Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar adik-adik semua? Semoga tetap sehat dan selalu berada keadaan yang sebaik-baiknya. Baik. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita, yaitu tentang diferensiasi dan stratifikasi sosial. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah mendeskripsikan partikularisme, kelompok dan perbedaan sosial di dalam masyarakat. Seperti yang kita tahu bahwa di dalam masyarakat sendiri itu terdapat banyak sekali perbedaan-perbedaan sosial. Nah, menurut M. Nasikun, perbedaan sosial di dalam masyarakat dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu secara horizontal dan secara vertikal. Secara horizontal itu disebut dengan diferensiasi sosial dan secara vertikal itu disebut dengan stratifikasi sosial. Lalu, apa sih yang membedakan antara stratifikasi sosial dan diferensiasi sosial? Yang pertama, apa itu diferensiasi sosial? Diferensiasi sosial berasal dari kata bahasa Inggris yaitu different, yang berarti perbedaan. Nah, dalam hal ini penggolongan masyarakat secara diferensiasi sosial berarti masyarakat digolongkan dalam kriteria yang sama, yaitu suku, agama, ras. Selanjutnya, apa sih yang mendasari dari diferensiasi sosial itu sendiri? Itu dibagi menjadi tiga hal. Yang pertama adalah ciri-ciri fisik, yang kedua adalah ciri-ciri sosial, dan ciri-ciri budaya. Ciri-ciri fisik berarti seperti bentuk hidung, bentuk tubuh, bentuk mata, warna mata, bentuk rambut, dan juga warna kulit. Kemudian ciri-ciri sosial seperti perbedaan-perbedaan dalam pekerjaan yang mereka ambil. Kemudian ciri-ciri budaya berarti budaya-budaya masyarakat yang berbeda-beda. Selanjutnya adalah tentang bentuk-bentuk diferensiasi sosial. Yang pertama adalah diferensiasi ras. Ras yang dimaksud di sini adalah sekelompok individu dengan ciri fisik yang sama. Ras di dunia dibagi menjadi tiga secara garis besar, yaitu Mongoloid yang ada di wilayah Asia dan Asia Tengah, kemudian Kaukasoid yang ada di wilayah-wilayah Eropa dan Kutub, kemudian Negroid itu masyarakat yang berada di wilayah-wilayah Afrika. Yang kedua adalah diferensiasi suku bangsa. Suku bangsa adalah sekelompok orang yang memiliki ciri identitas dan ciri budaya yang sama. Nah, contohnya adalah suku bangsa yang ada di Indonesia, yaitu seperti suku Jawa, suku Sunda, dan lain-lain. Nah, selanjutnya adalah diferensiasi profesi. Ini contohnya bisa kita lihat dari pekerjaan-pekerjaan ya, seperti petani, karyawan, wirausahawan, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya ada diferensiasi jenis kelamin. Seperti yang kita tahu, di masyarakat itu ada dua, yaitu jenis kelamin dan juga gender. Jenis kelamin itu berbeda dengan gender ya, meskipun dalam masyarakat kita sering melihat itu sering disamakan, padahal jenis kelamin itu sendiri merupakan ciri fisik, sedangkan gender sendiri merupakan pengakuan. Kemudian yang terakhir adalah diferensiasi klan. Klan yang dimaksud di sini adalah sistem sosial yang berdasarkan pada ikatan darah dan keturunan yang sama. Di Indonesia sendiri itu ada dua jenis sistem klan, yaitu sistem secara patrilineal dan matrilineal. Sistem secara patrilineal itu mengambil garis keturunan dari ayah atau pihak laki-laki, sedangkan sistem matrilineal mengambil garis keturunan dari pihak perempuan atau ibu. Contohnya kita bisa lihat dalam masyarakat Batak yang terdiri dari banyak marga seperti Sitompul, Nasution, dan yang lain-lain. Kemudian selanjutnya adalah contoh dari sistem masyarakat matrilineal, itu bisa kita lihat dari masyarakat adat Minang. Kemudian kita masuk ke pembahasan stratifikasi sosial. Pengertian dari stratifikasi sosial berasal dari bahasa Latin, yaitu stratum, yang berarti tingkatan. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa stratifikasi sosial itu berarti pembagian kelompok berdasarkan masyarakat dalam bentuk kelas-kelas yang bertingkat-tingkat. Kemudian dasar penentu dari stratifikasi sosial itu ada 4, yaitu kekayaan, kekuasaan, keturunan, dan pendidikan. Selanjutnya adalah sifat-sifat stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial dibagi ke dalam 3 sifat, yaitu bersifat tertutup, terbuka, dan campuran. Yang pertama adalah stratifikasi sosial tertutup. Pada stratifikasi ini, individu tidak diberi kesempatan untuk bisa berada pada tingkatan kelas sosial yang lebih tinggi atau yang lebih rendah. Stratifikasi sosial tertutup lebih bersifat diskriminatif karena ia berdasarkan pada kelahiran seseorang. Contoh dari
stratifikasi sosial tertutup adalah sistem kasta yang ada di India. Selanjutnya adalah stratifikasi sosial terbuka. Stratifikasi ini memberikan kesempatan bagi individu untuk bisa berubah tingkatan kelas sosialnya, baik lebih tinggi atau lebih rendah, tergantung dari usaha dan kesempatan yang dia peroleh. Contohnya adalah seseorang yang pada awalnya adalah masyarakat rendah, atau dalam artian dia berada pada level yang rendah karena dia berusaha untuk terus bekerja keras, dia akhirnya bisa mendapatkan level yang lebih tinggi. Selanjutnya adalah stratifikasi sosial campuran. Stratifikasi ini merupakan perpaduan antara stratifikasi tertutup dan stratifikasi terbuka. Maksudnya, ada beberapa faktor dalam sistem stratifikasi ini yang memperbolehkan individu untuk berganti level kelas sosial. Sedangkan ada beberapa faktor lain yang biarkan masyarakatnya untuk tetap berada pada tingkatan sosialnya dan tidak bisa berubah. Contoh dari sistem stratifikasi sosial campuran ini adalah sistem kasta di Bali. Di masyarakat Bali, sistem kasta bisa bersifat tertutup jika itu dilihat dari faktor budaya dan faktor agama. Sedangkan secara faktor ekonomi dan faktor pendidikan, sistem kasta lebih bersifat terbuka. Nah, sekarang kita telah sampai pada akhir pembelajaran kita pada hari ini. Sebagai kesimpulannya, Bapak akan mencoba menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini bahwa perbedaan sosial yang ada dalam masyarakat itu dibagi menjadi dua, yaitu secara horizontal dan secara vertikal. Secara horizontal berarti diferensiasi sosial, dan secara vertikal berarti stratifikasi sosial. Diferensiasi sosial merupakan mengelompokkan masyarakat secara horizontal atau setara. Nah, bentuk-bentuknya antara lain diferensiasi secara suku, ras, agama, jenis kelamin, klan, dan suku bangsa. Kemudian stratifikasi sosial merupakan pembagian kelompok dalam bentuk kelas-kelas yang bertingkat-tingkat. Nah, contohnya itu ada dibagi dalam 3 jenis, yaitu secara terbuka, secara tertutup, dan secara campuran. Kemudian proses terjadinya stratifikasi itu ada 2, yaitu terjadi secara alami, yang kedua terjadi karena adanya proses usaha. Dengan bentuk stratifikasi sosial, berdasarkan kriterianya itu dibagi menjadi 3, yaitu secara ekonomi, secara sosial, dan secara politik. Nah, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.